Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Today we are going to talk about something, dan untuk kira-kira apa itu saya akan tampilkan beberapa gambar untuk mengawalinya ya. There are some pictures that I will describe here, and just let's talk about this. Oke, untuk gambar yang pertama, anak-anak, ini ada gambar yang seperti ini ya. Dan ada pertanyaan dari saya, where do you usually find this notice? Di mana saja sih anak-anak sering ketemu peringatan-peringatan semacam ini, dan di mana kalau kita artikan lights sendiri itu adalah lampu ya. Terus di sana ada keterangannya, please turn off when not in use. Mohon dimatikan jika tidak digunakan. Nah, notis-notis semacam ini biasanya memang diletakkan di beberapa ruangan ya, seperti laboratorium, kelas, atau yang lain. Uh, ini mengapa demikian? Karena untuk menghemat daya biasanya semacam itu. Ya, coba kita perhatikan penggunaannya ya. Untuk selanjutnya kita ada salah satu kutipan langkah-langkah ketika yang mbak-mbak suka nonton tutorial memasak. Nah, biasanya ada kalimat-kalimat perintahnya seperti ini ya, mix the flour and eggs. Campurkan tepung dan telurnya. Untuk gambar selanjutnya ada warning ya, keep away. Dan pertanyaannya adalah, can you imagine the situations? Kira-kira ketika ada warning semacam ini, situasinya tuh seperti apa? Konteksnya semacam apa? Benar, mungkin bisa konteksnya adalah dalam suatu tempat itu adalah sangat dangerous, sangat berbahaya. Jadi akan ada peringatan atau gambar giveaway semacam ini. Nah, untuk selanjutnya ada juga sit down, have a seat please, gambarnya semacam itu ya. Sit down dan have a seat please ini sama-sama, artinya sama ya. Sama-sama silakan duduk. Tetapi untuk sit down yang di atas, sit down adalah bagaimana meminta orang untuk duduk, tetapi sepertinya kurang begitu halus. Untuk yang lebih halusnya lagi, yang lebih polite lagi, kita bisa menggunakan have a seat please. Kalau mungkin sit down duduk, have a seat please, silahkan duduk. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa gambar di mana di sini exercise regularly, olahragalah secara teratur. Ini dampak dari ketika kita berolahraga secara teratur ya. Bagaimana kita akan mempunyai otot yang kuat, bisa menghilangkan stres, bisa meningkatkan fungsi paru-paru, bisa juga meningkatkan sistem imun tubuh. It can strengthen immune system, relieve stress, and strengthen muscles. Untuk selanjutnya, Oke, dari beberapa contoh yang Pak Wahyu sudah sebutkan, dari beberapa gambar dan beberapa kalimat yang menyertai gambar tersebut, kalimat-kalimat tersebut adalah contoh dari imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif is a sentence, word, phrase, or form of a verb that is used for giving an instructions or order. Jadi kalimat-kalimat tersebut adalah imperatif sendiri itu adalah sebuah kalimat, bisa sebuah kalimat, sebuah kata, ataupun sebuah frasa, atau juga dalam bentuk yang lain dari kata kerja yang bisa digunakan untuk memberikan instruksi ataupun permintaan. Nah, seperti itu ya, atau perintah juga bisa. Terus fungsinya sendiri tuh bisa menjadi 5 item di sini. Yang pertama bisa untuk merequest atau bisa untuk request. For the first function is to request, the second to order, the third to advise, the fourth for warnings, and the fifth for instructions. Untuk masing-masing akan kita bahas
atau untuk lebih jelasnya, untuk lebih jelas dari fungsi-fungsi itu, Pak Wahyu, I will give you the example ya, salah satu dua contoh untuk masing-masing fungsinya agar nanti terlihat bagaimana perbedaannya ya. Oke, mari kita masuk. Let's go to the first function that is request. Oke, di request sendiri ini ada dua contoh ya. Ada contoh yang pertama, the first example. Please wait here. Mohon tunggu di sini. Nah, itu kan permohonan ya. Terus ada juga help me with this please. Tolong bantu aku. Nah, itu dengan menggunakan please akan terlihat lebih sopan ya. Jadi ini adalah salah satu kalimat imperatif. Jadi di sini bisa wait dan help ya, kata-kata imperatifnya atau kalimat perintahnya. Untuk selanjutnya untuk orders. Order di sini adalah perintah ya, yaitu yang pertama contoh kalimatnya. Selain yang saya contohkan di gambar depan tadi, yaitu do your homework, kerjakan PR-mu, atau sit down, duduk. Nah, untuk selanjutnya advice. Advice di sini adalah nasihat, ya, bagaimana ketika nanti akan orang diberikan nasihat tersebut, harapannya melaksanakan apa yang dinasihatkan. Untuk kalimat pertama di sini ada I think you should get a different haircut. Saya pikir Anda harus segera potong rambut atau mengganti potongan rambut. Untuk contoh yang kedua, maybe you should try spicy food. Mungkin kamu juga harus coba nih makanan pedas. Nah, itu salah satu advice yang diberikan someone ketika dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu. Terus selanjutnya adalah warning. Warningnya adalah peringatan ya. Ini juga termasuk kalimat imperatif di mana meminta seseorang atau memberikan informasi ya terkait sesuatu. Di sini yang the first example is staff only. Jadi contoh yang pertama adalah staff only. Artinya apa? Biasanya kita temukan frasa seperti ini itu di Alfamart biasanya ada ya, di beberapa toko-toko atau di kantor ya, itu biasanya ada kalimat frasa seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang boleh masuk ke ruangan tersebut hanyalah staff. Oke. Untuk yang kedua ada keep away from the fire. Jauh-jauh dari api ya. Barangkali ini ada peristiwa kebakaran dalam suatu tempat dan akhirnya ada warning semacam itu ya. Untuk yang terakhir tadi ya, yang paling terakhir dari kelima fungsinya adalah instructions. Kebetulan juga ada dua contoh kalimatnya. Yang pertama, put the trolley here and switch off the engine while filling up gas tank. Put the trolley here biasanya kita temukan di supermarket, artinya letakkan troli atau keranjang belanja di sini. Yang kedua ada switch off the engine while filling up a gas tank. Jangan lupa matikan mesin jika sedang mengisi bensin. Biasanya kita menemukan kalimat semacam ini di mana, anak-anak? Ya, di pom bensin ketika mengisi bensin ya. Artinya biar tidak terjadi ledakan atau hal yang tidak diinginkan, makanya perlu adanya instruksi atau perlu adanya instructions so that the people are care with the message. And now saya rasa cukup, dan itu beberapa contoh kalimat-kalimat aplikatif imperatif ya, bagaimana memang bisa untuk tadi merequest, merorder, meradvise, bisa untuk warning juga, bisa juga untuk instructions. Oke, seperti itu pembelajaran kali ini, bisa dicatat di bukunya masing-masing. Sebelum kita nanti ke kelas, akan kita bahas lebih lanjut seperti apa, mungkin ada dialog dan lain sebagainya. Saya rasa cukup, mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih.